Haleluya. Selamat bertemu lagi saudara-saudaraku. Saya percaya ini kesempatan sekali lagi yang Tuhan beri pada Anda dan saya untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran bagi kita. Dan yang lebih tepat adalah yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala belenggu. Malah menyatakan bagi kita bahwa kita memiliki segala sesuatu oleh karena nama pribadi ini, yaitu Kristus Yesus dalam hidup kita. Yesus adalah firman Tuhan. Dan saya percaya pada hari ini hati Bapa mau memberikan kepada Anda dan saya message. Dan saya percaya message firman Tuhan akan dapat memberikan kita kekuatan. Dan memberikan kita bukan hanya perspektif yang baru, tetapi satu yang menyegarkan dan memberikan kita kekuatan untuk melalui hidup kita sehari-hari dengan penuh pengharapan kebenaran yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami untuk kesempatan lagi untuk dapat mendengar, merenung firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapa di surga, Engkau sudah menyediakan bagi kami hidangan dari surga untuk kami dapat menikmati. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah yang dapat memerdekakan kami. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah pengharapan bagi kami. Kebenaran-Mu ya Bapa di surga adalah keperluan bagi hidup kami yang paling utama. Dan itulah yang membawa kami dan memimpin kami kepada segala sesuatu yang luar biasa yang Kau sudah sediakan siapkan bagi kami, baik di bumi ini dan pada masa akan datang bersama-sama dengan Engkau Bapa di sorga, memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Paulus ketika dia berbicara tentang Kristus Yesus, berbicara tentang Yesus, yaitu firman Tuhan, dia merupakan satu misteri, dia merupakan satu rahasia yang telah diungkapkan ketika Yesus lahir, berada di tengah-tengah manusia sebagai Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, Immanuel, dan mati sebagai korban domba, korban bagi Anda dan saya. Dan yang luar biasa ketika dia bangkit. Ini apa yang dikatakan oleh Paulus, dia katakan begini, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia, dia katakan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Haleluya. Tetapi dia katakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Sekali lagi saya ingin tekankan ini, firman Tuhan mengatakan kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saudaraku, rahasia yang diungkapkan kepada Anda dan saya adalah Kristus Yesus. Dia telah ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Baru surat. Belum ada lagi kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan Paulus menyatakan ini dan merujuk ini kepada kitab-kitab yang telah ditulis di Perjanjian Lama. Semua dia katakan menyatakan tentang Kristus Yesus. Menyatakan tentang misteri keselamatan, bagaimana manusia dapat diselamatkan melalui pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Melalui kasih dan anugerah yang Tuhan Bapa di sorga berikan kepada Anda dan saya. Dia katakan ini diungkapkan, diberitakan kepada segala bangsa. Untuk apa? Dia katakan sini ialah untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saudaraku, Paulus mengatakan sesuatu yang sangat-sangat signifikan. Dia tidak mengatakan tentang ketaatan dari segi perbuatan, tapi dia katakan ketaatan iman. Nah, iman adalah merujuk kepada percaya. Percaya yang tidak berbelah-bagi ataupun yang fokus kepada sesuatu yang kita harapkan. Dalam konteks ini adalah Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan dan sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22, Petrus menyatakan ini, dia katakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu, dia katakan, menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi ketaatan yang dibicarakan oleh Paulus, yaitu ketaatan iman, ialah ketaatan kepada kebenaran, seperti yang dijelaskan oleh Petrus. Siapakah kebenaran tersebut? Yesus adalah kebenaran. Dalam
Yohanes pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan melalui Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudaraku, sangat istimewa. Kebenaran, malah kasih karunia adalah pribadi. Dia datang kepada Anda dan saya. Ini yang dijelaskan oleh Petrus. Petrus menjelaskan bahwa ketaatan kebenaran itu menyucikan Anda dan saya. Dan kita tahu bahwa kebenaran itu adalah pribadi Kristus Yesus. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 17. Bahwa kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudaraku, sangat istimewa. Karena iman yang kita miliki pada hari ini adalah iman yang kita fokus, yang kita tujukan kepada Kristus Yesus. Yang merupakan objek kebenaran bagi kita. Malah dikatakan ketaatan. Iman adalah ketaatan kepada kebenaran. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ini merupakan satu tindakan yang perlu kita laksanakan, ketaatan perbuatan. Saudaraku, dalam perjanjian baru, kebenaran bukan sesuatu yang kita hasilkan melalui perbuatan atau tindakan kita. Karena kebenaran adalah anugerah. Dalam Roma pasal 5 ayat 17, dikatakan di sini bahwa kebenaran itu adalah anugerah. Jelas dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada Anda dan saya. Nah, kita paham bahwa ada kebenaran, konsep kebenaran itu berbicara tentang tindakan ataupun perbuatan kita yang benar. Tetapi manusia tidak pernah dapat menghasilkan kebenaran yang sempurna di mata Tuhan, yang sampai kepada standar Tuhan, yang Tuhan boleh istiadarkan sebagai satu kebenaran dalam perbuatan manusia. Baik manapun, apapun tindakan kita. Karena kita semua adalah orang berdosa. Setiap perbuatan kita pun ada cacat celahnya. Kita berbuat baik pun karena kita menginginkan suatu balasan. Malah kita memaafkan. Kita berbuat sesuatu kepada seorang, dia yang mengharapkan imbalan. Contohnya kita katakan bahwa saya boleh maafkan kamu, tapi jangan buat lagi. Nah, itu satu pernyataan yang baik. Tetapi pengampunan yang kita berikan itu bersyarat. Yesus memberikan pada kita jalan keluar, yaitu dengan kematian, pengorbanan, dan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maksudnya pengampunan yang diberikan pada Anda dan saya, atau lebih tepat kebenaran yang Tuhan berikan pada Anda dan saya adalah kebenaran yang telah dibayar. Dan bukan dibayar oleh Anda dan saya melalui perbuatan, tindakan, ataupun mungkin perubahan tingkah laku yang kita buat. Tapi oleh karena darah Yesus yang menyucikan. Dengan tepat atau dengan lebih jelas bahwa segala kebenaran yang kita miliki adalah pembenaran melalui proses penghukuman. Anda dan saya dibenarkan karena kita telah dihukum. Kita telah membayar harga dosa, kesalahan, kesilapan yang kita buat. Tapi yang istimewa adalah bukan Anda dan saya yang membayarnya, tapi Yesus yang membayarnya. Dan itu kita boleh terima. Dia katakan menerima kelimpahan kasih karunia. Ini adalah anugerah kasih karunia. Dan menerima anugerah kebenaran, yaitu melalui iman, percaya. Jadi ketaatan kebenaran yang dibicarakan oleh Petrus adalah berbicara tentang ketaatan kepada anugerah yang Yesus berikan pada Anda dan saya. Yang Paulus katakan, jelaskan bahwa dia diungkapkan kepada bangsa-bangsa yang membimbing kepada kita, yaitu bangsa-bangsa selain pada orang Israel, kepada ketaatan iman. Iman yang bagaimana? Kita percaya bahwa kita dibenarkan. Kita adalah orang benar. Bukan karena sesuatu yang kita buat, tapi kita percaya akan pengorbanan Kristus Yesus. Haleluya.
Saudaraku, satu yang istimewa, saya mau lanjutkan sebelum kita melihat kepada Ibrani, yaitu iman itu sendiri. Karena banyak orang mengatakan bahwa iman itu penatua adalah sendiri berbicara tentang tindakan dan perbuatan. Karena berbicara tentang ketaatan. Saudaraku, banyak orang yang melihat secara demikian rupa sehingga menyebabkan iman itu menjadi kata kerja. Iman itu menjadi satu tindakan atau perbuatan atau usaha. Saudaraku, iman itu sebenarnya adalah lebih istimewa daripada apa yang kita pernah jangkakan. Iman itu adalah pribadi Kristus Yesus sendiri. Dalam Galatia pasal yang ketiga, kalau kita lihat Galatia pasal yang ketiga, dia katakan sini bahwa iman itu datang. Saya baca daripada ayat yang ke 22. Dia katakan, tetapi kitab suci, pasal 3, Galatia pasal 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ayat 23. Sebelum iman itu datang. Nah, iman adalah sesuatu yang datang. Dalam Yohanes tadi dia katakan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dia katakan sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Saya mau tanya, apa yang dinyatakan? Siapa yang dinyatakan? Iman ialah. Betul, iman yang dinyatakan. Tapi siapakah iman tersebut? Dia katakan sini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, siapa yang datang? Yaitu Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Dan ayat yang ke-25 ini sangat jelas. Dia katakan begini. Karena sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saudaraku, iman itu telah datang. Siapakah yang telah datang? Pertama dia katakan iman itu dinyatakan. Siapa yang dinyatakan? Kristus datang. Dan ayat 25 dia katakan, sekarang iman itu telah datang. Paulus berbicara, menulis seperti iman itu adalah pribadi. Dan saya yang beritahu pada Anda dan kita semua bahwa inilah maksud Paulus. Bahwa kita melihat iman kita bukan satu apa yang kita miliki, tetapi apa yang diberikan kepada kita dalam pribadi Kristus Yesus. Dan ini yang dinyatakan dalam Ibrani. Mari kita lihat dalam Ibrani. Pasal 12, kita baca ayat yang pertama. Dia katakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudaraku, Yesus adalah yang membimbing, malah dia memulahkan dan membimbing dan menuntun kita, malah menyelesaikan bagi kita. Iman yang Anda miliki, iman yang saya miliki. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, dia katakan begini. Ayat yang kedua, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endures the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Dia katakan sini bahwa dia adalah the author and the finisher of our faith. Dia yang memulahkan. Malah the author maksudnya mencipta, mewujudkan iman itu adalah dari Anda dan saya ketika Anda percaya pada Yesus Kristus. Saudaraku, ini sangat luar biasa. Iman itu adalah pribadi sendiri. Nah, pada saat ini mungkin saudara mulai bertanya, mulai mempersoalkan, mengatakan bahwa benar Tuhan, tapi kita kan karena dia katakan sini, mari kita melakukannya. Dia katakan berlomba dengan tekun, perlombaan yang wajib bagi kita. Saudaraku, Ibrani berbicara tentang perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saya percaya
banyak khotbah, malah saya sudah mendengar banyak khotbah tentang bagaimana kita harus mencontohi iman yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, seperti Abraham, seperti Rahab, seperti Henok, dan banyak lagi. Malah iman mereka menyebabkan mereka mengalami penganiayaan, malah sampai kepada kematian. Tapi kita harus lihat bahwa sebenarnya apa yang berlaku dalam pasal 11 dan pasal 12 ini adalah Paulus coba memberitahu kepada audiens, yaitu mereka yang ditujukan dalam surat Ibrani, yaitu orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi sendiri. Yaitu perbandingan apa yang mereka miliki di perjanjian lama dan apa yang mereka miliki di perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama mereka memiliki iman luar biasa. Malah itu kita boleh contohi, firman Tuhan mengatakan ayat pertama ayat 12 pasal 12, dia katakan kita mempunyai banyak saksi. Tapi mari kita lihat dalam pasal 11 ayat yang ke-40, apa yang Tuhan katakan tentang kita berbanding dengan mereka. Ayat yang ke-39 kita baca. Dia katakan begini, Ibrani 11, dan mereka semua tidak memperolehi apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, mereka mempunyai iman, mereka mempunyai kesaksian yang luar biasa. Kesaksian maksud tindak tanduk ataupun tindakan yang keluar daripada iman yang mereka pegang. Tapi Tuhan mengatakan mereka tidak memperolehi apa yang dijanjikan. Karena Paulus sedang berbicara pada suatu iman yang kita miliki di perjanjian baru ini. Mereka memiliki iman. Tapi iman mereka adalah iman perspektif perjanjian lama. Apa yang kita lihat dalam perjanjian baru? Ayat 40 dia katakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Paulus berbicara pada orang-orang yang percaya di kalangan orang-orang yang berani. Dan pada hari untuk Anda dan saya, kita memiliki sesuatu yang lebih baik berbanding dengan apa yang dimiliki oleh Abraham, oleh Henok, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama yang memiliki iman yang luar biasa. Kita memiliki yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Mungkin kamu katakan, tapi saya tidak memiliki iman sebaik seperti yang dimiliki oleh Abraham atau Henok, sehingga dia diangkat hidup-hidup ke surga, ataupun dengan badannya tanpa melalui kematian. Apa yang saya miliki? Karena perspektif kita salah, kita melihat dan introspektif pada diri kita. Tapi Paulus mengatakan apa yang kita miliki. Dia katakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bapa di surga menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Lebih baik daripada apa yang mereka miliki, yaitu pribadi Kristus Yesus, yaitu pribadi iman itu sendiri. Dia katakan mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dan itu yang dinyatakan dalam pasal berikutnya, pasal 12, dia katakan bahwa ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Itulah yang sangat istimewa yang kita miliki berbanding dengan hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama. Iman yang mereka miliki dan iman yang kita miliki. Nah, bagaimana menurut boleh simpulkan pasal 11 dan 12 ini sebagai satu perbandingan? Saudaraku, dalam Ibrani, dari pasal 1 malah sampai pasal yang ke-11 yang kita baca ini adalah perbandingan. Sebagai sedikit contoh tentang apa yang Paulus coba sampaikan kepada saya percaya penulis Ibrani adalah Paulus sendiri. Yaitu dalam pasal 1 saja, perbandingan yang kita lihat adalah berbicara tentang bagaimana pasal 1 dan pasal 2 Ibrani. Dia katakan berbicara tentang bagaimana Bapa berbicara dengan umatnya di perjanjian lama melalui perantaraan malaikat, dan dijelaskan bahwa jikalau Tuhan berbicara melalui Bapa di surga, berbicara dengan perantaraan malaikat, itu pasti dilaksanakan. Bagaimana mungkin tidak akan dilaksanakan? Di perjanjian baru Tuhan berbicara, Bapa di surga berbicara pada kita melalui anaknya sendiri. Jadi perbandingan bagaimana Tuhan berbicara ataupun berfirman kepada manusia. Dan pasal 3 yaitu perbandingan antara Musa dan Yesus sendiri. Perjanjian lama Musa dia dilihat sebagai hamba atau pelayan. Sekarang perjanjian baru, perjanjian baru, kita miliki lebih daripada apa yang dimiliki oleh perjanjian lama, yaitu Musa. Kita miliki Yesus, dan dia bukan pelayan, tapi dia adalah anak. Dia adalah tuan rumah di mana Musa melayani. Jadi perbandingan ini. Dan yang pasal ketiga dan 4, kalau kita lihat di situ perbandingan tentang perhentian. Perjanjian lama berbicara tentang Yosua membawa orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan sebagai tanah perhentian.
Tapi perjanjian baru firman Tuhan mengatakan, Paulus menyampaikan pada kita, hati Bapa menyampaikan pada kita bahwa perhentian itu bukan merujuk kepada itu. Ada satu perhentian lagi yang sangat istimewa, itu dalam pribadi Kristus Yesus. Ini perhentian, perbandingan apa yang dibawa oleh Yosua perjanjian lama dan Yesus perjanjian baru. Dan sangat istimewa sebenarnya. Nama Yesus sebenarnya bukan Yesus yang kita panggil sebagai dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Tapi sebenarnya juga nama Yesus adalah Yosua. Itu bercerita tentang juru selamat. Yosua di perjanjian baru. Yesua yaitu Yesus. Berbandingan Yosua di perjanjian lama. Kemudian dalam pasal 4 dan 5 pula perbandingan antara imam besar atau imamat Harun dengan imamat perjanjian baru. Itu imam besar agung kita Yesus. Dia katakan bahwa kita memiliki imam besar agung. Bukan seperti apa yang berlaku di perjanjian lama. Kita memiliki imam besar agung yang merasakan sendiri susah, perit. Malah yang lebih istimewa adalah penghukuman untuk anak dan saya. Yaitu imam besar kita Yesus Kristus. Berbanding dengan perjanjian lama, imamat Harun. Kita memiliki yang lebih baik. Jadi begitu juga yang pasal 11 dan pasal 12. Perbandingan iman yang dimiliki perjanjian lama dan perbandingan iman yang kita miliki di perjanjian baru. Saudaraku, inilah yang kita miliki. Kita memiliki yang lebih baik. Iman di dalam Yesus Kristus. Malah lebih tepat, saya tidak salah katakan ini. Iman, kita memiliki iman Yesus dalam diri kita. Oh, haleluya. Haleluya. Saudaraku, kalau ada tugas, ada pekerjaan yang harus kita laksanakan, adalah mengubah cara pikir kita. Perubahan pikiran kita. Dalam bahasa Greek itu dipanggil metanoia. Itu memperbaharui pikiran kita dengan pikiran yang baru. Lebih tepat mewarnai pikiran kita dengan warna yang baru. Yaitu firman Tuhan, warna firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, inilah yang Tuhan katakan pada Anda dan saya. Yaitu untuk melihat siapa Anda dan saya. Mungkin kamu katakan, bertanya, Natua, saya tidak memiliki iman yang terlalu besar. Kadang-kadang saya takut dan sebagainya. Saudaraku, bila kita pikirkan tentang Yesus, mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Seperti dalam Ibrani katakan sini, marilah kita melakukan. Seperti melakukan sini adalah perlombaan yang dimaksud dalam ayat 1. Itu menanggalkan segala sesuatu. Tidak katakan sini menanggalkan semua beban dosa. Kenapa kamu perlu menanggalkan beban dosa? Karena dosa itu tidak boleh menghantui Anda dan saya lagi. Nah, dosa itu mungkin masih reality dalam kehidupan Anda. Tapi jangan tanggung itu. Jangan biarkan diri Anda terus dituduh. Lihat dan percaya bahwa dosa yang Anda lakukan itu telah dihukum. Telah dibayar lunas oleh Yesus melalui darahnya di kayu salib. Dan dia katakan sini, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Perkataan ialah melihat Yesus. Kerja kita adalah bukan melihat seberapa besar iman kita. Semuanya yang melihat iman Anda, size iman Anda. Bukan Anda atau orang lain. Bukan. Yang melihat, tugas melihat iman adalah dalam Anda adalah Bapa di surga sendiri. Tugas kita adalah untuk melihat Yesus. Pandang pada Yesus. Berharap pada Yesus. Malah saya sangat suka karena Yesus mengatakan bahwa walaupun Anda dan saya memiliki iman sebesar biji sesawi. Dan itu adalah paling kecil sedikit, paling kecil, benih yang paling kecil yang boleh temukan pada waktu itu. Tapi dia boleh menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Karena iman yang kecil ini adalah mata yang tertuju pada Kristus Yesus. Kita jangan introspektif. Jangan kita melihat mata tertuju pada diri Anda dan pada Kristus Yesus. Melihat adakah saya kuat, adakah Yesus ada di situ. Saudaraku, mata kita tertuju pada Kristus Yesus. Melihat Yesus.
memikirkan tentang Yesus. Ini adalah iman. Ini adalah percaya. Ini adalah pengharapan kita kepada Yesus. Dan saya percaya inilah yang Tuhan ingin katakan dan nyatakan kepada Anda dan saya pada hari ini. Terutama ketika kita mengalami dan menghadapi situasi sekeliling kita seperti tidak ada pengharapan. Maksud saya sini tidak ada pengharapan ya, dalam konteks usaha kita, dalam konteks keterbatasan kita sudah sampai ke tahap yang maksimal. Seperti kita sudah terkepung, kita tidak boleh lari lagi. Kita telah melakukan segala sesuatu dan yang terbaik yang pernah kita dapat lakukan. Tapi ternyata seperti kita sudah mulai terhimpit. Saudaraku, pada waktu-waktu seperti inilah, mari kita membawa iman kita pada satu tahap. Saya katakan bahwa satu tahap. Sebenarnya Yesus, iman itu yang membawa kita pada satu tahap, yaitu dengan mata tertuju pada Kristus Yesus. Dan perkataan yang digunakan oleh Paulus, oleh Petrus, yaitu kataatan iman, ketaatan iman, ketaatan kepada kebenaran, bahwa apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan, dan lebih tepat lagi Tuhan selesaikan bagi Anda dan saya di kayu salib itu sempurna, cukup, malah berlimpah-limpah, bukan hanya untuk mengatasi segala isu dan problem kita masa sekarang ini, tetapi dalam segala hal, baik apa yang sudah berlaku, yang akan berlaku, malah pada masa akan datang, pada waktu satu keadaan dunia yang sangat-sangat menggerunkan, yaitu kesengsaraan besar. Iman ini yang menyelamatkan kita. Dan saya bukan berbicara tentang iman apa yang Anda miliki dalam diri Anda, dalam hati Anda, tetapi apa yang Anda miliki sebagai anugerah yang diberikan kepada Anda dan saya, yaitu pribadi Kristus Yesus. Haleluya. Sampai sini penjelasan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, saya percaya Tuhan berbicara kepada kita dengan cara Tuhan sendiri. Walaupun saya menyampaikan dengan tidak tersusun ataupun mungkin agak sedikit menggelirokan, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kita pelan-pelan dan mengungkapkan dengan sepenuhnya kepada Anda dan saya yang lebih jelas lagi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik. Engkau tahu keperluan kami. Engkau tahu apa yang sangat mendasar pada saat-saat dan waktu-waktu sekarang ini yang kami perlukan. Bapak Surga, Engkau menyatakan dengan kata-kata, tapi kata-kata yang Engkau berikan kepada kami adalah anugerah, yaitu pribadi Kristus Yesus, pribadi iman yang bersyukur Bapak di surga, karena kami percaya Bapak di surga bukan berbicara tentang kekuatan iman kami seperti kekuatan iman Abraham, kekuatan iman Sarah, kekuatan iman Rahab atau Henok, tapi kekuatan iman yang kami miliki adalah pribadi Kristus Yesus yang merupakan pemula, yang menuntun kami, malah menuntun sampai ke kesempurnaan, the author and the finisher of faith. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya Bapak di surga, Engkau sudah menyatakan itu kepada kami, dan Engkau juga akan mengungkapkan dan menyempurnakan, bukannya faham, tapi akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini yang memerdekakan kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera, kasih karunia, anugerahnya, dan iman tetap bersama dengan kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.